Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali kita bersama akan mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan melewati kitab Hosea pasal 1 ayat yang ke-10 hingga pasal 2 ayat yang ke-14. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan akan renungan kebenaran firman Tuhan saat ini, mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada hari ini Engkau kembali memanggil kami untuk mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih karena dalam kesibukan dan pergumulan hidup, Engkau tetap menyediakan waktu yang kudus bagi kami untuk mendengarkan ajaran kasih dan janji keselamatan-Mu. Ya Tuhan, saat kami membuka kitab ini, kami sadar bahwa firman-Mu bukan hanya menyadarkan keadilan dan teguran, tetapi juga kasih dan pengharapan. Tolong kami agar dapat mengerti akan isi hati-Mu yang terdalam dan terlebih membuat kami umat-Mu senantiasa selalu rindu akan hadirat-Mu. Urapilah kami yang pada saat ini akan mendengarkan akan suara kebenaran firman saat ini, dan tetap senantiasa penuhi kehidupan kami dengan Roh Kudus, agar kami boleh mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan suara kebenaran firman saat ini, supaya setiap kata yang keluar menjadi saluran berkat, penghiburan dan panggilan untuk hidup di dalam pertobatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Hosea pasal 1 ayat yang ke-10 sampai pada pasal yang kedua ayat yang ke-14. Dengan judul bagi kita, Janji Keselamatan Kitab Hosea. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jika kita membaca kitab Hosea dari pasal pertama, kita langsung diperhadapkan pada kenyataan pahit, di mana umat Israel telah berpaling dari Tuhan. Mereka menyembah berhala dan hidup dalam ketidaksetiaan. Bahkan Tuhan memerintahkan Nabi Hosea untuk menikahi seorang perempuan sundal sebagai simbol dari betapa tidak setianya bangsa Israel kepadanya. Namun, di tengah semuanya itu muncul bagian yang mengejutkan. Melewati Hosea pasal 1 ayat yang ke-10 hingga pasal yang kedua ayat yang ke-14. Setelah penghakiman dan hukuman yang keras, Tuhan menyatakan janji pemulihan dan keselamatan. Ini adalah gambaran kasih Tuhan yang begitu dalam dan tak tergoyangkan, bahkan ketika umat-Nya melukai hatinya. Mari Bapak Ibu Saudara kita merenungkan bagian ini dan belajar bahwa di balik murka Tuhan ada hati yang penuh belas kasihan dan rencana keselamatan yang kekal. Bagian yang pertama kita boleh belajar melewati Hosea pasal 1 ayat yang ke-10 hingga pasal 2 ayat yang pertama. Dari nama-nama kutuk menjadi nama-nama berkat. Di pasal 1, anak-anak Hosea diberi nama simbolis yang keras. Yisrael, lambang penghukuman atas Israel. Lo Ruhama, artinya tidak dikasihani. Lo Ami, artinya bukan umatku. 3 nama ini mencerminkan betapa jauhnya umat Israel telah jatuh dari relasi perjanjian dengan Tuhan. Namun lihatlah bagaimana Tuhan membalikkan semuanya. Di dalam ayat yang ke-10 hingga pasal 2 ayat yang pertama. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut, dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, "Kamu bukan umatku," akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Ini adalah luar biasa bagi kita, di mana Tuhan berkata bahwa kutuk itu akan dibalik, dan nama-nama yang dulu meyakinkan perubahan dan terlebih menyakitkan, berubah menjadi janji. Di mana dikatakan dari bukan umatku menjadi anak-anak Allah yang hidup, dari tidak dikasihani menjadi dikasihani kembali, dari pecah belah menjadi kesatuan yang baru. Ini adalah pesan kasih karunia. Bahkan ketika kita telah gagal,
Tuhan tetap berjanji memulihkan kita. Kasih-Nya tidak berdasarkan kelayakan kita, tapi berdasarkan janji dan karakter-Nya sendiri. Dan pada bagian yang kedua, melewati Hosea pasal 2 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-13, menjadi gambaran berpaling secara rohani. Setelah janji yang indah itu, Tuhan kembali berbicara tentang kondisi bangsanya yang sebenarnya. Dalam ayat yang kedua hingga ayat yang ke-13. Di sini kita membaca tentang betapa menyedihkannya kondisi Israel yang digambarkan seperti istri yang tidak setia. Dalam Hosea pasal 2 ayat yang ke-5 berkata, "Ibu mereka telah bersundal. Ia berkata, aku mau pergi mengikuti kekasih-kekasihku." Umat Israel seumpama seperti seorang istri yang berselingkuh, mengejar kekasih-kekasihnya dalam hal ini, yakni dewa-dewa lain, berhala dan bangsa-bangsa asing. Mereka mengira bahwa yang memberi gandum, anggur, dan minyak adalah kekasih-kasihnya, bukan Tuhan. Tuhan menunjukkan bahwa umat-Nya telah melupakan siapa yang benar-benar memberkati mereka. Meninggalkan relasi cinta kasih setia dengan Tuhan, menghancurkan perjanjian kudus dengan hati yang berpaling secara rohani. Namun menariknya, Tuhan tidak langsung menghancurkan mereka. Dia menegur, mempermalukan, dan menutup jalan mereka. Semua itu bukan karena kebencian, melainkan karena cinta. Dia ingin mereka sadar, bertobat, dan kembali kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berapa banyak dari kita yang pernah berjalan jauh dari Tuhan? Berapa banyak dari kita yang mengandalkan kekuatan sendiri atau mencari kepuasan di luar kehendak Tuhan? Tuhan ingin kita kembali, dan Dia akan melakukan apapun, bahkan menutup jalan-jalan kita, agar kita menyadari bahwa hanya Dia satu-satunya sumber hidup yang sejati. Dan pada bagian yang ketiga, Allah membawa kita ke padang gurun untuk memulihkan dengan kasih. Ayat yang ke-14 adalah inti dari seluruh bagian ini. Sebab itu sesungguhnya aku akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara kepada hatinya. Setelah semua penyimpangan dan ketidaksetiaan, Tuhan tidak menyerah. Dia memilih membujuk, bukan menghukum secara permanen. Dia membawa Israel ke padang gurun, tempat yang sunyi, tidak nyaman, tetapi juga tempat di mana relasi bisa dipulihkan. Padang gurun adalah tempat di mana Israel dulu pernah pertama kali belajar mengandalkan Tuhan. Tempat tanpa distraksi, hanya ada Tuhan dan umat-Nya. Tempat pengajaran, pertobatan, dan pemulihan kasih. Tuhan ingin berbicara ke hati mereka, bukan sekadar menegur secara lahiriah. Inilah cara Tuhan memperbaharui cinta dengan membawa kita ke tempat sunyi agar kita bisa mendengar suaranya kembali. Mungkin saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita sedang berada di padang gurun kehidupan. Terpisah, hampa, tidak tahu arah. Tapi ingatlah, itu bisa jadi bukan hukuman, melainkan undangan dari Tuhan untuk kembali kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam Hosea pasal 1 ayat yang ke-10 hingga pasal 2 ayat yang ke-14 adalah cerminan kasih Tuhan yang menakjubkan. Ia tidak tinggal dalam kemarahan. Ia mengubah kutuk menjadi berkat. Ia mengejar umat yang tidak setia. Ia memulihkan cinta dengan lembut. Kita semua pernah menjadi seperti Israel tidak setia. Tapi Tuhan tetap setia. Dan melalui Yesus Kristus semua janji Hosea ini digenapi. Kita yang dulu bukan umat Allah, kini menjadi umat kepunyaan-Nya. Kita yang penuh dosa, kini dikasihi dan diampuni. Kita dibawa keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Mari kita buka hati dan kembali kepada kasih yang mula-mula. Mari izinkan Tuhan memulihkan hubungan kita dengannya. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara kembali kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih dan panjang sabar, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak meninggalkan kami sekalipun kami sering kali meninggalkan Engkau. Kami bersyukur karena Engkau membalikkan kutuk menjadi berkat, dan di tengah murka-Mu tetap ada kasih dan pengharapan. Jika saat ini kami berada di padang gurun kehidupan, kami percaya Engkau sedang berbicara ke hati kami. Pulihkanlah kami ya Tuhan, bawa kami kembali ke dalam kasih-Mu yang mula-mula. Ajarlah kami setia dan hidup sebagai umat-Mu yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih karena melalui Kristus, Engkau telah menyatakan janji keselamatan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.